Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana sadunyo, ba'a kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Di video kali ini aku akan berbagi cerita pengalaman aku pertama kali mencoba bikin kue, yaitu martabak lenggang. Martabak lenggang ini aku beri isiannya itu unti kelapa ya teman-teman, ditambah dengan sangrai dari wijen. Ini sangat enak dan empuk. Dan ini juga rekomen buat ide jualan, dan ini benar-benar tidak mengecewakan teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, uh, aku tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video aku dari awal sampai akhir, sampai selesai, dan subscribe, yang udah komen-komen semuanya positif bagi aku dengan kata-kata yang sopan, dan yang semoga di video-video aku ada yang share juga ya teman-teman. Terima kasih banyak-banyak. Dan inilah proses aku pembuatan martabak lenggangnya. Pertama aku akan membuat isiannya dulu ya teman-teman, yaitu isiannya itu unti kelapa. Dan gimana cara aku bikin isiannya, simak terus sampai habis. Inilah proses aku bikin unti kelapanya untuk isian martabak lenggangnya nanti. Ini aku masukin 5 sendok makan gula pasir. Kalau dipakai gula merah juga nggak apa-apa. Dan di sini aku masukin selanjutnya itu kelapa parut yang aku parut tadi. Aku memutuskan untuk memarutnya sendiri. Kenapa? Karena aku pengen menggunakan bahannya itu lebih segar. Dan ini kelapa parutnya itu setengah matang ya, yang cocok untuk isian kue. Jadi aku di sini juga menggunakan setengah dari satu kelapa utuh. Dan ini aku masukin semuanya. Selanjutnya diaduk merata antara gula pasir sama kelapa parutnya. Di sini apinya belum aku nyalain ya, karena untuk menghindari kegosongan. Jadi aku memilih untuk mengaduk semua bahannya dulu. Setelah tercampur rata baru aku nyalain apinya ya. Dan selanjutnya aku masukkan sangrai dari wijennya. Ini aku sangrai tadi ya, aku aduk lagi. Wijen ini bisa diganti dengan kacang yang udah disangrai, yang udah cincang-cincang ya. Ini diaduk lagi dengan kondisi apinya tetap belum dinyalakan. Aduk-aduk lagi dengan merata begini. Ini seperti ini. Ini udah oke isian buat untinya. Kita aduk terus ya. Aduk-aduk terus. Nah, setelah kelapa parut, gula pasir, dan wijen sangrainya tercampur rata seperti ini, kita lanjut dengan menambahkan, yaitu, nah setelah kelapa parut, gula pasir, dan wijen sangrai tadi tercampur rata, lanjut masukkan vanili bubuknya biar lebih enak dan lebih wangi gitu ya. Di sini kita aduk lagi. Ini kondisi apinya itu aku udah aku nyalain tapi masih kecil gitu ya. Jadi aduk terus biar tercampur rata. Aduk-aduk terus. Ini kalau ditambah dengan satu lembar dan pandan itu lebih oke. Ini udah agak kegedean ya apinya. Kita aduk sampai benar-benar airnya itu lebih mengering dan gulanya itu udah terlarut sama kelapa parutnya ya. Nih aduk-aduk terus. Setelah seperti ini pembentukannya, jadi saatnya kita akan proses untuk, ini udah mulai nyusut ya airnya, tapi tetap kita aduk ya biar nggak gosong. Aduk terus. Nah udah seperti ini, udah mengering seperti ini, saatnya kompornya dimatiin dan kita dinginkan, kita diamkan. Ini udah siap untuk
untuk isian, dan inilah proses pembikinan unti kelapanya ya semuanya. Dan selanjutnya, dan inilah bahan-bahan untuk adonan martabaknya ya. Pertama menggunakan ragi instan, garam halus, vanili bubuk, telur suhu ruang, gula pasir, tepung terigu, air yang udah matang, ini udah dingin ya teman-teman. Dan selanjutnya tepung terigunya dimasukin ke wadah yang bersih, dan selanjutnya masukin gula pasirnya, masukin ragi instan, selanjutnya masukkan garam. Sini aku masukin vanili bubuk. Setelah adonan keringnya dimasukkan, kita aduk sampai merata ya teman-teman. Sebelum kita masukkan bahan cairnya, kita aduk ini biar adonannya itu nanti dengan rasa yang pas, yang sama. Kita aduk terus ya. Selanjutnya, nah setelah bahan keringnya tercampur rata, aku masukin airnya secara bertahap biar adonannya tidak menggumpal, dan aku terus dimasukin airnya, diaduk-aduk benar-benar sampai adonan yang kita inginkan. Ini aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita masukin ini air terakhirnya ya. Kita aduk sampai kita menemukan adonan yang benar-benar cocok buat martabaknya ya. Aduk-aduk terus. Dan selanjutnya aku masukin telur, 1 butir telur, ini suhu ruangan ya, bukan dari kulkas ya. Kalau suhu ruangan itu bagus buat bikin kue teman-teman. Dan selanjutnya kita aduk benar-benar telurnya tercampur rata dengan adonannya ya. Dan selanjutnya untuk pewarna dan wanginya, aku masukin 1 bungkus coklatos yang rasa coklat ya teman-teman. Aduk kembali benar-benar sampai merata. Aduk. Setelah adonannya udah diaduk dengan rata, aku diamkan selama 1 jam ya adonannya. Setelah 1 jam adonannya kita diamkan, diaduk kembali teman-teman. Ini udah siap untuk kita masak ya martabaknya. Ini udah bagus, pokoknya kekentalannya seperti inilah kira-kira teman-teman. Ini udah pas untuk martabaknya. Aduk sampai benar-benar bahan-bahan yang mengendap ke bawah itu biar tercampur rata ya teman-teman. Di sini proses aku memanaskan wajan dan aku masukin adonannya. Setelah wajannya udah panas ya, ini aku pakai apinya itu api sedang ya teman-teman. Nih udah mulai seperti ada sarang semut di atasnya, berarti adonannya itu berhasil teman-teman. Dan selanjutnya udah seperti ini, kita balik sebentar dan kita angkat, masukin lagi adonannya, dan kita lakukan secara berulang-ulang ya teman-teman. Ini kita masukin adonan lagi, kita tunggu sampai benar-benar besar seperti sarang semut di atasnya, dan kita balik sebentar dan kita angkat ya teman-teman. Aku di sini ada 2 metode teman-teman cara pengisian martabak lengkengnya sama uti kelapanya. Pertama, setelah martabaknya matang adonannya, aku masukin uti kelapanya langsung dari wajan dan aku lipat seperti ini menggunakan garpu ya. Ini yang kedua, setelah martabaknya matang, aku angkat dulu dan aku masukin uti kelapanya, aku satukan dan aku pencet dengan menggunakan tangan yang secara manual ya. Di sini sebenarnya aku ada cetakan kayak pastel gitu teman-teman, tapi terlalu kecil, jadi lebih simpelnya aku menggunakan tangan. Metode yang kedua ini yang lebih praktis teman-teman. Ini aku mengisinya itu masih dalam keadaan hangat gitu ya teman-teman, dan aku satuin seperti ini, dan ini dilakukan sampai adonan semuanya benar-benar udah matang ya. Kita lakukan sampai selesai, oke? Dan inilah hasilnya teman-teman.
Ini dari adonan tadi itu aku mendapatkan itu sekitar 30 ini martabak mie lenggangnya, dan ini aku pengen nyoba, ini sangat enak dan ini sangat kenyal juga teman-teman. Dan inilah akhir pembikinan dan hasil dari martabak lenggang hasil karya aku teman-teman. Martabak yang rasa coklatos isi uti kelapa ya, ini benar-benar enak. Dan bagi teman-teman, terima kasih banyak yang udah nemenin aku sampai akhir. Sampai jumpa, dadah.